Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 materi siklus akuntansi keuangan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Bu Vina Ransari. Di sini izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Perkenalkan, nama saya Saputra Pratama. Perkenalkan, nama saya Fitriandayani Manihuruk. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, yaitu Saputra Pratama. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih, Caca. Di sini ada tahapan siklus akuntansi perusahaan atau flowchart SOP accounting. Di sini terdapat bagan, yaitu ada tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap laporan. Siklus akuntansi merupakan aktivitas mengumpulkan dan mengolah data akuntansi secara sistematik dalam satu periode akuntansi. Pada dasarnya, siklus akuntansi perusahaan dagang maupun siklus akuntansi perusahaan jasa adalah sama, hanya transaksinya yang berbeda. Dalam siklus akuntansi perusahaan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan jurnal pembalik, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan atau neraca awal atau akhir. Di sini terdapat bagian siklus akuntansi, yaitu adanya transaksi, lalu adanya bukti transaksi, pencatatan lewat jurnal, penggolongan di buku besar, ada pengikhtisaran di neraca percobaan, dan pelaporan. Ada laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Terdapat 3 tahap dalam siklus akuntansi keuangan. 1. Tahap pencatatan recording phase. 2. Tahap pengikhtisaran summarizing phase. 3. Tahap pelaporan. Yang pertama, ada tahap pencatatan atau recording phase. Itu transaksi perusahaan jasa merupakan informasi awal yang harus dicatat dan diolah sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap pencatatan perusahaan meliputi 1. Menyiapkan sumber dokumen atau bukti transaksi seperti cek, nota, kwitansi, dan lainnya. 2. Dari sumber transaksi tersebut, kemudian dilakukan analisa ke jurnal umum. 3. Setelah analisa ke jurnal umum, kemudian diposting ke dalam buku besar. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar disebut posting. 2. Tahap pengikhtisaran atau summarizing phase. Adapun urutan dari tahap pengikhtisaran adalah sebagai berikut. 1. Menyusun neraca saldo. Data neraca saldo berasal dari saldo sementara buku besar. Neraca saldo ini dibuat sebagai langkah awal untuk menyusun kertas kerja. 2. Ayat jurnal penyesuaian. Terkadang sewaktu perusahaan melakukan pencatatan ke dalam laporan, ada akun-akun yang belum sempat tercatat. Disinilah pencatatan dilakukan untuk mengetahui saldo akun real dan nominal dengan sebenarnya. 3. Kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan selama satu periode akuntansi. Karena berfungsi mengetahui perkembangan perusahaan, maka kertas kerja berisi semua laporan yang terjadi di antaranya. Ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, ikhtisar laba rugi, dan neraca. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Saputra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi yang ketiga, tahap pelaporan. Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki unsur-unsur yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Di mana laporan laba rugi adalah laporan laba rugi berisi seluruh akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Dari perhitungan antara pendapatan dan beban akun diperoleh laba atau rugi perusahaan. Akun nominal biasa disebut akun sementara. Yang kedua, ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal memiliki unsur-unsur yaitu modal awal, sisa laba rugi perusahaan, price, dan modal akhir perusahaan mempengaruhi posisi modal. Yang ketiga, ada neraca. Neraca adalah laporan yang berisi tentang posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Neraca memuat akun real dari perusahaan.
Dari materi-materi yang ada di atas, di sini kelompok kami mendapatkan kesimpulan yaitu sistem akuntansi keuangan merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar, prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal, eksternal, pemerintahan daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Dari kesimpulan di atas, kita mendapatkan tujuan dari sistem akuntansi keuangan, yaitu salah satunya menjaga aset perusahaan dan instansi-instansi melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar praktek akuntansi yang diterima umum. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran kegiatan keuangan perusahaan, baik yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi pada perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pada suatu secara efisien. Sekian presentasi dari kami kembalikan kepada Salsabila. Baik, terima kasih untuk pemateri yang telah disampaikan oleh rekan saya, Kak Saputra dan Kak Fitri. Sampai sini masih ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan dari Kak Putra dan Kak Fitri? Ya, cukup. Iya. Mungkin cukup ya. Baik, akan saya tutup untuk presentasi hari ini. Selebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.